Kisah nyata. Awalnya dihina saat melamar, namun ternyata miliarder. Siapa sangka seorang pria yang datang dengan pakaian sederhana dan tak membawa barang mewah, ternyata adalah seorang miliarder yang hidupnya penuh keberkahan. Perjalanan hidupnya membuktikan bahwa tak semua orang tampak seperti yang terlihat. Simak kisah inspiratif ini hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Markitul. Selamat datang di channel kita yang penuh inspirasi dan cerita-cerita luar biasa. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Serta tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk dukungan dan doa kita semua. Yuk, langsung kita simak kisahnya. Alif adalah sosok pria yang tak pernah terpikirkan bagi banyak orang untuk menjadi kaya. Dalam kesehariannya, ia tampak sangat sederhana. Bahkan terkadang terlalu sederhana untuk ukuran orang seusianya. Setiap pagi, ia mengenakan baju kemeja yang sudah memudar warnanya, celana panjang yang tampak agak lusuh, dan sepatu yang usianya mungkin hampir sebanding dengan dirinya sendiri. Di lingkungan tempat tinggalnya, Alif dikenal sebagai pria yang ramah, pekerja keras, dan selalu ringan tangan dalam membantu. Tapi tak ada yang tahu bahwa di balik senyum hangat dan penampilan biasa itu, Alif menyimpan kisah yang begitu dalam. Tak jarang ia menjadi bahan olok-olok dari orang-orang sekitar, yang menganggap hidup Alif hanya berkutat pada kerja keras tanpa hasil besar. Di balik pandangan sinis orang-orang, Alif menyimpan rahasia yang hanya ia ketahui sendiri. Setiap malam, saat kesunyian menyelimuti kamarnya yang sederhana, Alif sering merenung akan hidupnya yang penuh dengan perjuangan. Dalam hatinya, ia hanya berharap suatu hari bisa menemukan seseorang yang mencintainya bukan karena kekayaan, namun karena ketulusan yang ia tawarkan. Keinginannya untuk hidup sederhana bukan tanpa alasan. Alif lahir dan besar dalam keluarga yang serba kekurangan. Ibunya, yang seorang janda, bekerja siang dan malam untuk menyekolahkannya, bahkan rela mengorbankan kebahagiaan dirinya demi anaknya. Masih terbayang jelas di benaknya, ketika ia kecil, sang ibu rela bekerja sebagai buruh cuci hingga larut malam hanya untuk menambah sedikit penghasilan. Alif masih ingat betul bagaimana tangannya yang mungil membantu ibunya menjemur pakaian di pagi hari, dan seringkali ia berdoa dalam hati agar ibunya tidak perlu bekerja sekeras itu. Ibunya pernah berpesan, "Nak, harta memang penting, tapi jangan pernah sampai hatimu tertutupi oleh dunia. Jadilah orang yang selalu membawa kebaikan dimanapun kau berada." Kalimat itu terpatri kuat dalam ingatan Alif, menjadi semacam pedoman hidup yang tak pernah ia abaikan. Kini, meskipun ia telah berhasil membangun bisnisnya sendiri dan meraih kesuksesan, ia memilih untuk hidup dalam kesederhanaan, menghormati kenangan akan perjuangan ibunya yang membuatnya menjadi pria seperti sekarang. Suatu hari, Alif merasakan panggilan yang kuat dalam hatinya untuk membina rumah tangga. Ia tahu hidupnya belum lengkap tanpa seseorang yang menemani hari-harinya. Seseorang yang bisa menjadi tempat ia berbagi suka dan duka. Namun, di usia yang semakin matang, Alif memiliki satu prinsip. Ia ingin menikah dengan seseorang yang bisa menerima dirinya apa adanya, tanpa melihat kekayaannya. Dengan keyakinan itu, ia mulai mencari seseorang yang ia anggap mampu menerima kesederhanaannya. Hingga akhirnya, ia bertemu Sari, seorang wanita yang tampak begitu sederhana namun memiliki senyum yang meneduhkan. Sari berasal dari keluarga biasa saja, dan di matanya terpancar kejujuran serta ketulusan yang memikat hati Alif. Meski hati kecilnya berkata bahwa Sari adalah orang yang tepat, Alif tahu bahwa niat tulusnya akan diuji. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Namun ia tetap memantapkan hati untuk melamar Sari tanpa menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Hari itu tiba. Alif memberanikan diri untuk melamar Sari dengan segala keterbatasannya. Ia datang ke rumah Sari hanya dengan membawa seikat bunga mawar yang sederhana dan sebuah cincin yang tak terlalu mencolok. Namun, saat Alif memasuki rumah Sari, atmosfer yang ia rasakan begitu berbeda. Mata-mata sinis dari keluarga Sari mulai memandangnya dengan penuh keraguan. Salah satu saudara Sari bahkan berbisik pelan, tapi cukup keras untuk terdengar, "Ini orang yang mau melamar? Kok kayak nggak mampu?" Kata-kata itu terasa seperti tusukan di hati Alif. Namun ia hanya menahan napas dan tersenyum dengan sopan. Di sisi lain, Ibu Sari menatap Alif dari ujung kepala hingga kaki, menilai penampilan pria yang berani melamar putrinya. Dalam hati,
Ibu Sari bertanya-tanya, apakah pria sederhana ini benar-benar mampu membahagiakan anaknya? Meski Alif berusaha bersikap tenang, dalam hatinya ia merasa pedih. Ia datang dengan niat baik, namun yang ia terima adalah tatapan merendahkan dan bisikan hina. Tanpa sadar, mata Alif mulai memanas. Namun ia berusaha keras untuk menahan air mata yang hampir tumpah. Ia tahu, menunjukkan kelemahannya di depan keluarga Sari hanya akan memperparah keadaan. Dengan suara yang tenang namun sedikit bergetar, Alif berusaha menjelaskan siapa dirinya dan niat tulusnya untuk menikahi Sari. Namun, sebelum ia selesai berbicara, salah satu anggota keluarga langsung memotong. Maaf, Mas, tapi kami ingin tahu dulu, pekerjaan Mas sebenarnya apa? Bukannya merendahkan, tapi lihat saja penampilannya. Kata-kata itu seolah menjadi pukulan bertubi-tubi bagi Alif. Ia hanya bisa tersenyum pahit dan menjawab dengan singkat bahwa ia memiliki usaha sendiri, meski tidak menjelaskan lebih jauh. Ia tahu, mereka tidak akan mengerti apa yang sebenarnya ia miliki atau perjuangkan selama ini. Setelah percakapan yang begitu menyakitkan, Alif pun pulang dengan hati yang remuk. Sepanjang perjalanan, ia mencoba menenangkan diri, meski perasaan kecewa dan sakit hati terus menghantuinya. Bagi Alif, pengalaman ini adalah salah satu cobaan terberat dalam hidupnya, dan ia mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah semua perjuangannya selama ini tak berarti apa-apa di mata orang lain? Sesampainya di rumah, Alif duduk di kursi tuanya, memandangi sekeliling ruangannya yang sederhana. Ia mencoba menenangkan diri setelah pengalaman yang menyakitkan di rumah Sari. Perasaan hampa dan terluka semakin merasuk ketika ia mengingat setiap detail hinaan yang diterimanya. Ia telah bekerja keras, membangun bisnisnya dari nol dengan keringat dan air mata, berharap bisa menemukan seseorang yang mencintainya karena dirinya, bukan karena hartanya. Namun hari ini, ia sadar bahwa tidak semua orang bisa melihat ketulusan di balik kesederhanaannya. Alif menundukkan kepala, mengusap wajahnya dengan kedua tangan, lalu membiarkan air mata yang selama ini ia tahan mengalir perlahan. Ia tidak menangis karena kelemahan, melainkan karena luka yang semakin dalam. Di dalam hatinya, ia merasakan perih yang menusuk, perih yang sulit ia ungkapkan dengan kata-kata. Dalam diam, ia hanya bisa bertanya pada dirinya sendiri, apakah kesederhanaan ini benar-benar membuatku tidak pantas dicintai? Kenangan tentang ibunya tiba-tiba muncul, seakan menghibur hati yang sedang terluka. Alif mengingat bagaimana ibunya dulu mengajarkannya tentang arti kesederhanaan dan kerendahan hati. Nak, hidup sederhana itu bukan tanda kekurangan, melainkan tanda penghargaan kepada apa yang kita punya, ujar ibunya suatu ketika. Pesan itu selalu ia ingat, terutama di saat-saat seperti ini ketika ia merasa direndahkan. Alif tahu bahwa nilai-nilai yang ditanamkan ibunya adalah fondasi yang membentuk siapa dirinya hari ini. Meski dilingkupi rasa sakit, ia berusaha menguatkan hati, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ada orang yang bisa melihat ketulusan di balik penampilan sederhananya. Namun, bayangan hinaan keluarga Sari kembali menghantuinya, menghantam hatinya seperti ombak yang menerjang karang. Di satu sisi, ia ingin tetap percaya pada niat baiknya, tetapi di sisi lain, rasa sakit yang ia rasakan membuatnya bertanya-tanya, apakah kesederhanaannya benar-benar menjadi penghalang bagi cinta sejati? Di malam yang sunyi itu, Alif memutuskan untuk menuliskan perasaannya dalam buku catatan yang selalu ia simpan. Dengan tangan yang gemetar, ia mulai menulis, menuangkan semua rasa kecewa, sakit hati, dan ketidakpastian yang menghantui pikirannya. Hari ini, aku diingatkan bahwa tak semua orang bisa melihat hati. Mereka melihat apa yang ada di luar, lalu menilai seolah-olah mereka tahu segalanya tentang diriku. Alif berhenti sejenak, menatap kata-kata yang ia tulis dengan mata berkaca-kaca. Ia melanjutkan, aku selalu berharap bisa menemukan seseorang yang mencintaiku apa adanya, tapi kenyataan berkata lain. Mungkin, aku harus menunggu lebih lama. Setiap kata yang ia tuliskan seakan menjadi terapi bagi hatinya, meski tak sepenuhnya mampu menghapus luka yang baru saja terbuka. Dalam kesendirian malam itu, Alif merasa seolah ia adalah satu-satunya orang yang mengerti dirinya sendiri. Dan di tengah perasaan yang semakin menyesakan, ia pun memutuskan untuk memohon petunjuk kepada Tuhan, berharap diberi kekuatan untuk menghadapi semuanya. Hari-hari berlalu dengan perasaan yang bercampur aduk. Di satu sisi,
Alif berusaha mengalihkan perasaannya dengan terus bekerja. Namun di sisi lain, ia masih merasakan perih yang mendalam. Setiap kali ia teringat keluarga Sari dan bagaimana mereka menilai dirinya, hatinya kembali terluka. Ia merasa seolah-olah dirinya tidak pernah dihargai atas apa yang ia capai dan perjuangkan selama ini. Namun, Alif bukanlah pria yang mudah menyerah. Ia tahu, hidup ini penuh dengan ujian, dan meskipun sakit, ia memilih untuk tetap berjalan di jalan yang ia yakini benar. Setiap malam, ia merenung dan berdoa, berharap suatu hari ia akan menemukan seseorang yang mampu melihat dirinya lebih dari sekadar penampilan. Sari masih memenuhi pikirannya, namun bayangan hinaan keluarganya membuatnya ragu untuk kembali mencoba. Dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, apakah perjuangan untuk menemukan cinta sejati selalu harus seberat ini? Namun, di saat hati Alif masih bimbang dan terluka, sebuah kabar mengejutkan tiba. Tanpa sengaja, salah satu keluarga Sari melihat berita di televisi yang menampilkan seorang pengusaha muda yang dermawan, yang baru saja mendonasikan sebagian besar kekayaannya untuk pembangunan sekolah di desa terpencil. Berita itu menunjukkan wajah pria yang sangat akrab bagi mereka, Alif. Keluarga Sari terkejut. Tak menyangka pria sederhana yang pernah mereka hina ternyata adalah seorang dermawan yang telah memberikan banyak untuk masyarakat. Mereka tidak pernah tahu bahwa di balik penampilan sederhananya, Alif memiliki kekayaan dan kebaikan hati yang luar biasa. Perlahan, rasa malu mulai menghantui keluarga Sari, terutama mereka yang pernah mencemooh Alif di depan mata. Kini, mereka menyadari kesalahan besar yang mereka lakukan, bahwa mereka telah menilai Alif hanya dari penampilannya. Dan dalam keheningan malam itu, Ibu Sari pun mulai menyesal, berharap ia bisa memperbaiki semua yang telah terjadi. Malam itu, Ibu Sari duduk termenung di ruang tamu, ditemani rasa sesal yang merayap ke seluruh hatinya. Bayangan Alif muncul di benaknya, lengkap dengan pakaian sederhana yang dikenakannya hari itu, senyum sopan yang tak pudar meski diterpa hinaan dari keluarga. Hatinya mulai terasa hampa, seolah ada sesuatu yang hilang. Ibu Sari menyadari bahwa ia telah menghakimi seseorang yang mungkin jauh lebih baik daripada siapapun yang pernah ia kenal, hanya karena penampilan luarnya. Ia ingat bagaimana mata Alif berkaca-kaca saat berbicara dengan penuh ketulusan, meski di tengah-tengah tatapan merendahkan dari orang-orang di sekitarnya. Setiap kata yang ia ucapkan terasa nyata, seolah berasal dari hati yang tulus. "Apa yang sudah aku lakukan?" gumamnya dengan suara bergetar, perlahan mengusap air mata yang mulai menggenang di sudut matanya. Malam itu, di bawah sinar remang lampu ruang tamu, ia merasakan penyesalan yang begitu mendalam. Rasa sesal yang membuat hatinya terasa seperti terhimpit batu besar. Tidak hanya Ibu Sari, anggota keluarga lainnya pun merasakan hal yang sama. Salah satu saudara yang dulu dengan angkuh mencemooh Alif, kini merasa malu setiap kali mengingat ucapan-ucapan kasarnya. Teringat saat ia dengan nada sinis berbisik, orang seperti dia nggak mungkin bisa membahagiakan Sari. Hinaan yang dulu ia lontarkan dengan mudah, kini berbalik menjadi duri yang menusuk dalam batinnya. Diam-diam, ia mulai menyesali sikapnya dan merasa sangat bersalah telah menghakimi orang lain hanya berdasarkan penampilan. Pikirannya penuh dengan bayangan Alif yang tetap tenang, tak mengucapkan sepatah kata pun untuk membalas hinaan mereka. Pria itu tetap berdiri dengan sopan, menerima semua cemoohan tanpa sedikit pun menunjukkan amarah. Rasa malu, bersalah, dan sesal kini memenuhi hati mereka. Di sudut hatinya, ia berharap bisa bertemu lagi dengan Alif untuk meminta maaf. Namun rasa takut dan malu membuatnya enggan untuk melangkah. Kabar tentang identitas Alif sebagai miliarder yang dermawan menyebar dengan cepat di lingkungan mereka. Setiap orang yang mendengar cerita itu merasa tercengang. Bahkan beberapa orang tak percaya bahwa Alif, pria yang selalu tampak biasa saja, ternyata memiliki kekayaan yang begitu besar. Bahkan beberapa tetangga yang pernah mengabaikannya merasa sangat terkejut dan terpukul. Salah seorang tetangga bahkan pernah mengatakan, Alif itu sepertinya hidupnya ya pas-pasan, gak ada yang istimewa. Kini, mereka mulai merasakan penyesalan yang sama, menyadari bahwa mereka telah melewatkan kesempatan untuk mengenal seseorang yang begitu luar biasa. Tetangga-tetangga Alif pun tak kuasa menahan malu, merasa telah menghakimi seseorang hanya karena ia tidak hidup dalam gemerlap kemewahan. Mereka kini menyadari bahwa Alif adalah orang yang sangat rendah hati,
yang memilih hidup sederhana meski mampu menjalani hidup serba berlebihan. Setiap orang yang pernah meremehkannya kini merasa tertampar oleh kebenaran yang begitu menyakitkan. Di sisi lain, Sari yang semula merasa bimbang kini diliputi perasaan yang jauh lebih dalam. Di hatinya, ia merasa terpukul dan menyesal karena tak cukup berani mempertahankan perasaannya terhadap Alif di depan keluarganya. Dalam keheningan malam, Sari mengingat kembali tatapan Alif yang begitu lembut namun menyimpan kesedihan saat keluarga mereka mencemoohnya. Sari ingat, saat Alif berbicara dengan suara lembut namun penuh makna, ada kehangatan yang menyelimuti hatinya. Namun, saat itu, ia memilih untuk diam, membiarkan keluarganya merendahkan pria yang sebenarnya ia kagumi. Sekarang, setelah mengetahui siapa Alif sebenarnya, ia merasa kebingungan dan dilanda rasa sesal yang mendalam. Air mata Sari mengalir perlahan, membasahi pipinya yang memerah karena menahan perasaan yang begitu campur aduk. "Apakah aku masih pantas untuknya?" tanya Sari dalam hati. Ia merasa bahwa kebisuannya di hadapan keluarganya telah menjadi dinding yang mungkin sulit dirobohkan di antara mereka berdua. Hari demi hari berlalu, dan perasaan sesal semakin menggerogoti hati Sari. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak menghubungi Alif. Meski ia tahu bahwa kata-kata maaf mungkin tak akan pernah cukup untuk menebus apa yang telah keluarganya lakukan. Dengan tangan gemetar, Sari mengambil ponselnya dan menuliskan pesan untuk Alif. Namun berkali-kali ia hapus karena tak sanggup menuliskannya dengan benar. Setiap kata yang ia ketik terasa seperti tak mampu mewakili rasa penyesalan yang begitu besar di hatinya. Akhirnya, ia memutuskan untuk menulis pesan singkat. "Maafkan aku, Alif. Aku seharusnya berdiri di sampingmu." Setelah mengirim pesan itu, Sari merasa hatinya sedikit lebih lega. Namun tetap gelisah menanti jawaban dari Alif. Waktu terasa begitu lambat saat ia menunggu. Dan dalam hati ia berdoa agar Alif bisa memaafkannya. Namun, ia tahu bahwa kepercayaan yang telah hancur mungkin tak akan mudah diperbaiki. Alif membaca pesan singkat dari Sari dalam diam. Hatinya tergerak. Namun ada luka yang belum sembuh dari hinaan yang ia terima dari keluarga Sari. Pesan Sari yang singkat namun syarat makna itu terasa menghujam perasaannya. Membawa kembali kenangan menyakitkan yang ia alami saat lamaran. Hatinya masih tercabik-cabik, mengingat bagaimana dirinya dihina dan direndahkan hanya karena penampilannya yang sederhana. Dalam lubuk hatinya, ia ingin sekali memaafkan Sari, namun rasa pahit itu terlalu kuat, menyesakkan setiap sudut hatinya. Alif hanya bisa duduk termenung, menatap layar ponselnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia sadar bahwa Sari mungkin benar-benar menyesali tindakannya. Namun ia tak tahu apakah dirinya mampu membuka kembali hati yang telah terluka. Alif hanya bisa terdiam dalam hening, tenggelam dalam pergulatan batin yang begitu menyakitkan. Sementara itu, hari-hari Sari dipenuhi dengan kegelisahan yang tiada henti. Setiap malam, ia memandang ponselnya, berharap ada balasan dari Alif. Namun, ponselnya tetap sunyi. Seperti kesunyian yang semakin dalam mencengkeram hatinya. Hati Sari seakan teriris-iris setiap kali mengingat Alif. Membayangkan bagaimana pria yang selalu tampak tenang dan rendah hati itu mungkin merasa sangat terluka oleh sikap keluarganya. Rasa bersalah semakin menggerogoti dirinya. Membuat ia sulit untuk tidur atau bahkan tersenyum seperti biasanya. Di dalam hatinya, Sari berjanji bahwa jika Alif memberi kesempatan kedua, ia akan berjuang sepenuh hati untuk membuktikan cintanya. Namun, semakin hari, harapan itu kian redup, tergerus oleh kenyataan bahwa Alif mungkin tidak akan pernah kembali. Perasaan kehilangan itu begitu menyakitkan, menyelimuti seluruh pikirannya, membuatnya jatuh dalam penyesalan yang mendalam. Di suatu malam yang sunyi, Sari memutuskan untuk pergi ke tempat di mana ia pertama kali bertemu Alif, sebuah taman kecil di pinggir kota yang selalu tenang dan teduh. Ia duduk di bangku yang dulu sering mereka duduki bersama, mengenang tawa dan canda mereka yang kini terasa begitu jauh. Hatinya kembali tersentuh oleh kenangan itu, membawanya pada perasaan hangat yang dulu ia rasakan saat bersama Alif. Air matanya mulai mengalir tanpa bisa ia tahan, membasahi pipinya yang pucat. Dalam hati, ia berdoa dengan tulus, meminta kesempatan terakhir untuk bertemu Alif dan menyampaikan permintaan maafnya secara langsung. Dengan suara bergetar, Sari berbisik, "Alif, jika kau mendengar ini, tolong beri aku satu kesempatan untuk memperbaiki segalanya."
Aku rela melakukan apa saja, asal kau bisa memaafkanku. Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, Sari hanya bisa berharap bahwa doanya akan sampai pada Alif. Tak disangka, doa tulus Sari ternyata dijawab. Beberapa hari kemudian, Alif menghubungi Sari, memintanya untuk bertemu di taman yang sama. Hati Sari berdegup kencang, penuh dengan harapan dan kekhawatiran. Ia berusaha keras menahan air mata yang terus mengalir, mencoba menatap perasaannya agar bisa berbicara dengan Alif tanpa rasa gugup. Saat ia tiba di taman, Sari melihat Alif duduk di bangku yang sama, dengan ekspresi tenang namun tak terbaca. Sari berjalan perlahan mendekati Alif, lalu duduk di sampingnya, merasa sangat kecil di hadapannya. Dengan suara bergetar, ia mulai berbicara, meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu tentang siapa Alif sebenarnya, dan bahwa ia menyesal tidak membela Alif di hadapan keluarganya. Sari menunduk, air matanya mengalir deras, merasakan setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah permohonan maaf yang tulus. Alif mendengarkan setiap kata Sari dengan hati yang terenyuh. Meskipun luka itu masih terasa, ia bisa merasakan ketulusan di balik kata-kata Sari. Dengan suara yang lembut namun tegas, Alif akhirnya berkata, "Sari, aku tak pernah ingin dihormati hanya karena kekayaanku. Aku ingin dihargai karena siapa diriku, karena ketulusan yang kubawa." Sari mengangguk, masih menunduk sambil terisak. Setelah hening sejenak, Alif melanjutkan, "Aku tahu, kesalahan itu bukan sepenuhnya salahmu. Tapi kita tak bisa mengubah masa lalu. Sari, yang bisa kita lakukan adalah belajar darinya." Sari mengangkat kepalanya, menatap Alif dengan mata yang penuh harap. Dengan tangan yang bergetar, Alif meraih tangan Sari, memberi isyarat bahwa ia telah memaafkannya. Air mata bahagia mengalir di pipi Sari, dan di bawah langit sore yang indah, keduanya saling memandang dalam keheningan yang penuh arti, menyadari bahwa cinta sejati memang membutuhkan pengorbanan, ketulusan, dan kepercayaan yang tak tergoyahkan. Demikianlah kisah mengharukan tentang Alif dan Sari. Sebuah cerita yang mengajarkan kita betapa pentingnya melihat seseorang bukan dari penampilan luar atau status yang tampak di permukaan. Alif, dengan kesederhanaan dan ketulusannya, telah membuktikan bahwa nilai seseorang tak bisa diukur dari apa yang terlihat. Sari, dengan segala penyesalan dan usahanya untuk memperbaiki kesalahan, menunjukkan bahwa cinta sejati tidak pernah terlambat untuk diperjuangkan. Kisah mereka mengingatkan kita untuk selalu menghargai orang lain tanpa prasangka, untuk tidak cepat menghakimi hanya dari apa yang tampak, dan untuk selalu percaya bahwa cinta sejati akan hadir pada saat yang tepat, kepada mereka yang tulus. Semoga cerita ini menjadi pelajaran bagi kita semua tentang arti kesabaran, ketulusan, dan kesediaan untuk memberi kesempatan kedua. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Jangan lupa untuk selalu mengedepankan kebaikan hati dan ketulusan dalam setiap langkah hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.